Jadi kayaknya kita mau bahas Beat 2020, dan Beat yang sekarang ini udah yang baru ya. Beat yang sekarang itu sudah model terbaru. Ini model sebelumnya. Jadi ini yang tahun 2020 modelnya. Nah, di sini kita mau lihat kelebihan dari Beat yang terbaru apa. Yang pertama di bezel ini. Bezel ini masih dari besi, besi yang dilapisi karet. Jadi ini masih kokoh. Saya lihat di forum-forum yang terbaru itu ini sudah jadi full plastik, jadi plastik semua ini. Mungkin dari segi material yang terbaru sudah agak menurun dibandingkan dengan yang lama, yang seperti ini. Lalu untuk bahan plastiknya, walaupun nggak sebagus merek sebelah, tapi ini overall masih oke. Masih lebih baik. Katanya yang model terbaru mungkin di bawah ini ya, lebih meleot lagi atau lebih lembek lagi. Lalu dari sisi lainnya kita lihat, mungkin untuk desain masih oke, desain yang terbaru yang dari Beat terbaru itu ini kan peta ya. Ini menurut aku kurang serak aja. Aku lebih suka yang model 2019 sebelum ini. Itu modelnya lebih tajam, lebih keren, agresif. Lalu untuk hal yang lain, kalau di motor ini setelah pemakaian kurang lebih 4 tahun, hasilnya apa? Jadi di motor ini hasilnya itu beberapa part ini sudah saya ganti ya. Beberapa part seperti bagian cakram, lalu untuk bagian kaliper hanya ganti kampas remnya aja. Master rem juga sudah saya ganti, seal master remnya saya ganti. Untuk pemakaian selama 4 tahun ini wajar, ada beberapa part diganti. Lalu di belting juga sudah kita ganti, filter sudah kita ganti juga. Shock breaker dari bawaan awal beli sudah saya ganti juga supaya bantingannya lebih halus. Lalu beberapa modif minor lainnya. Jadi overall sih bagus ya pemakaian di motor ini, impresinya. Hanya saja kekurangan di motor ini juga harus kita sebutkan, yaitu di rangka ESAF-nya. Rangka ESAF-nya itu kemarin saya lihat di beberapa forum banyak sekali yang karatnya itu luar biasa. Dan kebetulan setelah saya bongkar, punya saya sih nggak ada karat di bagian bawah ya, tapi karatnya hanya di bagian sini. Karatnya bagian sini. Sini sudah saya epoksi ulang, jadi saya epoksi dikit aja. Di bagian-bagian las-lasannya itu saya epoksi, ya supaya menghindari karatannya itu merambat. Jadi untuk overall sih pemakaian motor ini sih masih oke. Jadi kalau misalnya mau cari Beat, mungkin Beat yang model-model seperti masih oke, tapi lebih oke lagi mungkin Beat yang lebih lawas. Menurut aku sih lebih baik untuk performanya, dan juga untuk teknologinya sih kurang lebih sama-sama aja, nggak ada berbeda jauh ya. Lalu kalau dari saya sendiri sih, saya pakai motor ini sih masih oke-oke aja sih, masih belum ada masalah apa-apa. Jadi selama ini sih masih aman. Hanya saja saya lihat di beberapa forum itu banyak sekali yang bagian rangkanya itu karatnya udah parah sekali sampai keropos, bukan karat lagi tapi udah keropos. Dari titik dimana sudah sangat tak bisa tertolong lagi. Tapi di sini sih masih, selama saya pakai 4 tahun ini masih oke. Mungkin karena saya jarang pakai ke pesisir, hanya di dalam kota aja, dan hanya pakai ke tempat kerja dan belanja aja. Harusnya nggak terlalu parah untuk bagian rangkanya. Lalu kalau untuk bagian rangka, biasa katanya sih bagian las-lasannya itu ada namanya silikat ya. Silikat itu yang saya tahu itu seperti ini ya. Jadi kita bahas silikat. Silikat itu biasanya itu dari las-lasan itu teroksidasi. Jadi dari besi yang dilas itu teroksidasi, jadi ada silikat. Nah, silikat itu bukannya karat ya. Itu saya hanya bertanya karena saya masih kurang paham. Setahu saya besi yang teroksidasi biasanya akan menjadi karat. Jadi itu saya masih belum tahu, dan itu akan menjadi sebuah pembahasan di channel ini. Mungkin kalian yang ngerti bisa langsung bahas di sini. Mungkin bagi yang lebih expert, karena yang saya pelajari sih seperti itu. Mungkin besi yang teroksidasi, jadi seperti karat yang nempel di besinya.
lalu dilapisi cat lagi. Jadi untuk sementara sih karatannya sih nggak nyebar, tapi sudah saya epoksi supaya lebih aman. Tapi saya epoksinya nggak full ya, hanya di bagian lainnya aja, di bagian besinya aja atau bekas las-lasannya aja. Ya mungkin overall sih dari mesin ini sih, mesinnya performanya masih oke, nggak ada masalah lain, masih layak dipakai. Dan untuk CVT nggak saya aneh-anehkan, hanya saya ganti belting aja karena belting sebenarnya sudah mau putus. Untuk beltingnya saya bisa kasih lihat ya, beltingnya kemarin yang ini dia. Oke, jadi di sini ada beberapa spare part mobil juga yang saya simpan. Ini belting-belting mobil. Oke, ini beltingnya hanya segini aja. Untuk tampilan dari luar sih kelihatannya masih oke ya, nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi setelah kita lihat lebih teliti, ternyata sini sudah ada bekas retakan nih. Nah, mungkin masih kurang nampak. Ini bekas retakan. Ini kalau kita diamkan, pelan-pelan dia akan robek, lalu putus di dalam. Jadi sebelum itu terjadi, langsung saya ganti. Knalpot semua masih ori, masih standar, nggak ada saya ubah apa-apa. Masih baru, tidak original dari pabrik. Oke, paling segitu aja pembahasan kali ini tentang motor ini. Perbandingan motor ini dengan motor baru mungkin beberapa material yang berbeda. Tapi overall sih saya nyaman pakai motor seperti ini. Untuk keiritan sih ya relatif, tapi ya dibandingkan motor-motor lain, merek lain pasti lebih irit. Paling itu aja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.